Al-Hikmah Motivation Training. Pemberdayaan milenial dan generasi Z berbasis spiritualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memasuki tahun 2023, masyarakat dihadapkan pada situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini tentu saja menyebabkan banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi para milenial dan generasi Z. Masalah itu diantaranya adalah sulitnya lapangan kerja serta tingginya angka pengangguran. Miris di usia produktif, para milenial dan Gen Z harus berhadapan dengan dampak dari krisis ekonomi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Badan Pusat Statistik dalam rilis terbarunya melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,40 juta orang per Februari 2022. Banyaknya pengangguran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan sekaligus menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Maka dunia kerja pun tambah suram dan semakin seram. Bahkan ada dua sektor yang berpotensi terdampak oleh gejolak ekonomi tahun depan, yakni manufaktur dan startup
teknologi. Dengan demikian, musim PHK pun masih menjadi momok pekerja pada 2023. Karuan saja, kondisi ini semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi. Kesemuanya itu adalah tantangan berat yang harus dihadapi para milenial dan generasi Z. Selain itu, mereka juga seringkali dikaitkan dengan berbagai stigma di tempat kerja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para milenial dan Gen Z seringkali dikaitkan dengan orang yang bekerja dengan setengah-setengah dan hanya ingin bersenang-senang. Belum lagi, pemegang kebijakan di kantor seringkali berasal dari generasi sebelum milenial, yakni generasi X dan baby boomer. Perbedaan gaya kerja antar generasi ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi generasi milenial di dunia kerja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Majelis Dakwah Al-Hikmah mengembangkan program Al-Hikmah Motivation Training untuk para milenial dan generasi Z. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan para milenial dan Gen Z untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi pada 2023. Sekaligus juga memberikan motivasi dan informasi mengenai peluang-peluang yang ada melalui kelas-kelas pelatihan yang dibutuhkan. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap milenial dan Gen Z untuk berkarya dalam menjalani hidupnya. Dengan motivasi yang baik, maka kalangan generasi muda akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada lingkungan kerja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Majelis Dakwah Al-Hikmah berpandangan bahwa melakukan dakwah pada dasarnya adalah memberikan motivasi kepada orang lain yang memerlukan perhatian. Maka orientasi dakwah adalah untuk tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Untuk itulah
Majelis Dakwah Al-Hikmah mengembangkan metode dakwah yang sifatnya bukanlah dakwah konvensional, namun diarahkan pada dakwah-dakwah pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan metode dakwah Al-Hikmah itu, maka dikembangkan suatu teknik pelatihan pengembangan motivasi yang disebut Al-Hikmah Motivation Training dalam kurung EMT. Al-Hikmah Motivation Training substansinya adalah memotivasi masyarakat, terutama para milenial dan generasi Z, dalam membangun mental dan menggiatkan usaha untuk tercapainya kemandirian sosial maupun ekonomi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana kita ketahui, kunci kesejahteraan masyarakat antara lain ada pada perekonomiannya. Oleh karena itulah, motif masyarakat hidup, satu di antaranya tidak lain untuk menggapai kesejahteraan ekonomi. Untuk meraih itu, masyarakat haruslah mengembangkan dirinya, atau jika tidak mampu, tentu satu-satunya jalan memang memberdayakan potensi sumber daya masyarakat. Dalam kaitan itulah, Majelis Dakwah Al-Hikmah melakukan penelitian, mendatangi masyarakat, menggali masalahnya, belajar bersama, lalu mengajak mereka untuk mengadakan perubahan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada tahap awal mereka diajak untuk mengikuti training pengembangan motivasi, sehingga mereka tergerak melakukan perubahan agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Al-Hikmah Motivation Training dalam kurung EMT adalah sebuah training yang bertujuan memberikan semangat baru di dalam setiap diri pesertanya hingga mampu setidaknya mendorong mereka mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Al-Hikmah Motivation Training berupaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Maksudnya adalah mengenalkan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun sumber daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya
serta berupaya untuk mengembangkannya. Pada kategori pelatihan motivasi, fokus pelatihan SDM ini diutamakan kepada semua elemen di dalam sebuah masyarakat, baik itu dari level atas hingga level bawah. Setiap orang membutuhkan motivasi agar dapat meraih prestasi yang terbaik. Sehingga pelatihan motivasi akan sangat bermanfaat karena dapat memberikan dorongan, stimulus, dan semangat kepada setiap orang untuk dapat melakukan sesuatu secara lebih baik agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pelatihan motivasi juga memberikan semangat agar para milenial dan generasi Z untuk dapat selalu meningkatkan kualitas dirinya sebagai berikut. Pertama, berpikir positif. Kedua, memahami dan mengaktifkan potensi diri. Ketiga, meningkatkan keyakinan dan percaya diri. Keempat, membangun pribadi yang rendah hati. Kelima, menghargai perbedaan. Keenam, menjadi pribadi yang tulus dalam melayani. Ketujuh, memahami prinsip sukses untuk meraih cita-cita, karir, dan kehidupan pribadi. Seiring dengan itu, pelatihan motivasi juga dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam kurung leadership yang bertumpu pada kecerdasan spiritual. Jiwa kepemimpinan berbasis spiritual dalam kurung spiritual leadership sangat diperlukan oleh setiap orang. Pasalnya, spiritual leadership dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih berprinsip dan tangguh. Oleh karena itu, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan spiritual sangatlah diperlukan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kepemimpinan spiritual yang menggabungkan iman, visi, dan cinta untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain agar memiliki rasa kelangsungan hidup spiritual. Konsep kepemimpinan spiritual menekankan pada memotivasi diri sendiri dan orang lain secara intrinsik melalui nilai, sikap, dan perilaku pemimpin. Secara konseptual, kepemimpinan spiritual terdiri dari 3 komponen utama, yaitu
Pertama, iman. Kedua, visi. Ketiga, cinta. Kepemimpinan spiritual dapat mengurangi atau menghilangkan emosi dan konflik negatif di tempat kerja dan memberikan landasan yang lebih kuat untuk kesejahteraan pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.